Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili wan nahar, tadhkiratan lil qulubi wal absar. Wa salli wa sallim ala sayyidina al-mukhtar, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa munkidina wa nuri qulubina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad wal madar. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adda ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimani bidamikillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah senantiasa limpahkan nikmatnya sehingga kita bisa menghirup cahaya Islam, sehingga kita bisa menghirup cahaya iman, dan insya Allah kita diberikan keistiqomahan sampai meninggal dunia. Amin Allahumma amin. Dan yang kedua kalinya pastinya kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak di hari kiamat dikumpulkan bersama beliau dan pastinya mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guna kita mendapatkan salawat, guna kita mendapatkan berkahnya salawat, marilah kita bersama-sama membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan pastinya kita kelak bisa berkumpul dengan beliau dan di dunia maupun di mahsyar maupun di yaumil akhirat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wa sallim. Dalam sesi ini kita akan membahas pentingnya pemuda bagi kebangkitan Islam. Tentunya perkataan ulama mengatakan syababul yaum rijalul ghad. Pemuda di hari sekarang maka kelak akan menjadi pemimpin di tahun yang akan mendatang. Pemuda yang sekarang maka akan menjadi seorang pembesar di zaman yang akan datang. Itulah pepatah ulama yang dikatakan. Tapi di sini ada garisan, ada garis yang kita penuhi sebagai pemuda, kriteria untuk bisa membangkitkan Islam di masa depan. Pastinya ada kriteria tertentu yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah kriterianya, hendaklah pemuda itu selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sendiri maupun ramai, yang mana dia selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hatinya. Itulah pemuda tersebut yang masuk dalam kriteria tersebut. Sebagaimana yang dikatakan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, artinya yang mana di setiap kehariannya yatafakkaruna, mereka selalu berpikir, meresapi, bertafakur fi khalqis samawati wal ard, yang mana mereka selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kiaman, dalam keadaan berdiri maupun duduk, wa ala junubihim, maupun mereka dalam keadaan tidur terlentang, tetapi hatinya selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu namanya maqamul ihsan. Ulama mengatakan jika seorang tersebut sampai ke derajat tersebut maka mereka sudah mendapatkan derajat yang namanya derajat maqamul ihsan. Makomnya seorang ihsan. Ihsan di sini adalah suatu kebaikan. Dalam hadis dikatakan anta'budullaha ka'annaka tarah. Jika kita menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita menghadirkan Allah Subhanahu wa taala seperti kita melihat Allah Subhanahu wa taala di depan kita. Fa illam takun tarau fa innahu yara. Apabila kita tidak mampu maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu memandang kita. Itulah pemuda yang kriteria yang saya sebutkan tadi, guna menjadi seorang pemuda bagi kebangkitan Islam di hari kelak. Karena tidak mungkin seorang pemuda jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pastinya jika dia jauh oleh Allah Subhanahu wa taala maka kehidupannya dipenuhi dengan kelalaian, dipenuhi dengan kemaksiatan, bahkan cinta kepada dunia, bahkan bergelimang dan bermegah-megahan dalam segala hal. Inilah kenapa ulama memberikan garisan untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kriteria yang kedua, selalu dekat dengan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak mungkin, karena pintunya menuju Allah Subhanahu wa taala melalui pintu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, melalui jalan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah tempuh. Dikatakan dalam Al-Quran, "Man yuti'illaha war rasulah." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim. Tetap setelah Allah maka Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengkaruniakan apa? Faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim. Maka mereka akan bersama yang diberikan nikmat Subhanahu wa taala dan dikumpulkan bersama an-nabiyyin, para nabi-nabi, wasiddiqin dan orang-orang yang jujur, wasyuhada dan orang-orang yang mati syahid, wassalihin dan orang-orang yang saleh. Maka siapa yang selalu menghadirkan Rasulullah dalam hatinya, menghadirkan Allah bersamanya, maka dia akan dibangkitkan kelak dan dikumpulkan bersama nabi-nabi, kemudian dikumpulkan bersama orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang jujur, kemudian orang-orang syuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, orang-orang yang saleh. Itulah kewajiban pemudi untuk hari ini, dekat bersama Allah dan selalu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat sahabat bagaimana cintanya kepada Rasulullah SAW, bahkan rela para sahabat memberikan apapun, tidak cuma dirinya, tidak cuma hartanya, bahkan nyawanya diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan seorang sahabat yang bernama Khabbab bin Ard waktu itu ditahan oleh Musailamah al-Kadzab, seorang nabi palsu yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu hinanya dia mengaku-ngaku seorang nabi. Waktu itu Khabbab bin Ard ditahan dan dipasung dan diikat. Lalu Musailamah bertanya kepada Khabbab bin Ard, "Ya Khabbab bin Ard, wahai Khabbab bin Ard, atashhad annani Rasulullah, apakah kamu bersaksi bahwa diriku Rasulullah seperti kau bersaksi pada Muhammad?" Maka apa yang dikatakan Khabbab bin Ard? "Inni fi udhuni sama man ammataku." Sesungguhnya aku tuli atas ucapanmu. Maka mendengar perkataan tersebut, Musailamah marah waktu itu. Maka mengambil pedang yang terhunus, dipotong tangannya yang kanan. Bagaimana? Apakah terhentar Khabbab bin Ard? Apakah Khabbab bin Ard menjual imannya demi keselamatannya? Tidak, sudah. Akan tetapi Khabbab bin Ard kokoh membawa panji Islam, membawa agama Nabi Muhammad SAW di hatinya. Maka ditanya lagi yang kedua kalinya oleh Musailamah al-Kadzab, "Wahai Khabbab bin Ard, kau bersaksi bahwa aku Rasulullah?" "Tidak, sesungguhnya aku tidak mendengar ucapan." Dipotong tangannya yang kanan, dipotong demi satu kakinya, bahkan hampir kepalanya akan dihunus.
ketika terakhir kepalanya akan dihunus, Musailamah ingin menancapkan lagi, dan dia yakin bahwa pasti dia akan beriman denganku dan akan menyerah. Tapi apa kokohnya hatinya Khabbab bin Arat. Tidak mungkin dia berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Dia mengatakan apa? Wallahi, saya bersaksi Rasulullah an-nabiku dan kau bukanlah nabi. Maka dihunusnya pedang tersebut dan terbunuhlah Khabbab bin Arat dalam keadaan syahid. Karena derajatnya ini adalah derajat yang diimpikan oleh seluruh umatnya. Maka lihatlah para sahabat, potongan demi potongan, siksaan demi siksaan, darah mencucur, keringat mencucur untuk memperjuangkan agama Nabi Muhammad SAW. Dan sekarang kita lihat syababul yawm, pemuda-pemuda yang di hari sebelumnya sekarang menjadi orang-orang yang besar, yang diingat oleh sejarah. Tentunya Khabbab bin Arat tertulis dalam tafsir Bidayah wa Nihayah dan banyak dengan tafsir-tafsir sirah yang lainnya. Bahkan para sahabat sampai sekarang dikenal karena mereka selalu bersama Allah dan bersama Rasulullah SAW. Sekian saya akhiri. Saya berharap saya dan panjenengan supaya selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan selalu dijadikan orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengingat Nabi Muhammad SAW dan berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Saya akhiri dengan bacaan doa. Muhammad Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Wassalamualaikum